Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan juga kita berdoa agar saudara-saudara kita di Turki dan juga di Suriah mendapatkan kemudahan dari musibah yang menimpa mereka. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Namun terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Kemudian nanti akan kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Nah. يقول ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم قال فمثله كمثل الكلب ثم ذكر الصورة التي في الكلب قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما يلهث، هو تعبان يلهث، هو مرتاح يلهث، طردته يلهث، تركته يلهث، مريض يلهث، صاحي يلهث، شبعان يلهث، جوعان يلهث. هذا مثله يلهث دائما، يبي الدنيا، يريد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لأراد واديا آخر ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، يعني لين يموت بس يلهث وراء الدنيا. فهذا يلهث خلف الدنيا كما يلهث الكلب في حياته كلها، وشبهه بمخلوق خسيس عند العرب. تقول العرب ألم تر أن الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ألم تر أن الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح. من أخس الحيوانات عند العرب الكلب، ولذلك يشبهون الخسيس الدنيء بالكلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. واختص الكلب فقال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد إلا كلب ماشية أو كلب زرع فإنه ينقص من أجري كل يوم قيراط. والآن صارت الناس تنام مع الكلاب في الفرش تقليدا للكفار والجهال. يأخذ كلبه يغسله، الكلب أصلا كل ما غسلته كل ما زادت نجاسته، لأنه احنا نقول في المثل كلب رطب، يعني هو كلب ناشف مزعج، كلب رطب لأنه ينثر النجاسة. وذلك يقول أهل العلم إذا مسست الكلب وهو جامد يعني ناشف لا شيء عليك، إذا كان رطبا تغسل يدك لأن نجاسة، لأنه دائما يلعق جسمه. الآن صارت الناس تنام مع الكلاب وترعى الكلاب، تغسل الكلاب وتقتني الكلاب. يقول للحراسة كلب بوجه الكبرى، يقول للحراسة أي حراسة؟ فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا شبه هذا بالكلب، وشبه اليهود بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، بأخس المخلوقات عندهم. فإذا الإنسان ينتبه لهذه المسألة. يقول الله تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني من كثر لهثه خلف الدول. اللهث هو إخراج اللسان مع الصوت وإخراج النفس هكذا، هذا هو اللهث الذي يقع من الكلب. وهكذا الإنسان يشبه الكلب في حرصه على جمع هذه الدنيا، وكلما زادت أمواله كلما زاد حرصه، إلا من رحم الله تبارك وتعالى
ممن خاف الله واتقاه ووفقه الله تبارك وفتح عليه أبواب رزقه، فهو ينفق ماله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah mendengarkan ya video ataupun ceramah singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, dan beliau tadi menjelaskan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 76, dan beliau bacakan potongan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath wa in tatrukhu yalhath. Artinya, maka perumpamaannya seperti hewan anjing ya. Jika kamu menghalaunya, maka dia mengulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Kemudian sambungan ayat itu artinya kita sebutkan, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perlu kita ketahui ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perumpamaan orang-orang yang sangat cinta dunia ya, diumpamakan seperti anjing ini. Perlu kita ketahui, kata Syekh tadi, al-qalbu daiman yalhath. Anjing itu senantiasa itu menjulurkan lidahnya ya. Ketika anjing tersebut capek, dia juga mengulurkan lidahnya. Ketika merasa bahagia juga, dia mengulurkan lidahnya. Ketika kita mengusirnya juga, dia mengulurkan lidahnya. Ketika anjing itu juga dalam keadaan sehat, dia juga mengulurkan lidahnya. Dalam keadaan sakit, dia juga mengulurkan lidahnya. Dan ini adalah perumpamaan orang-orang yang cinta dunia ya. Mau bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa mengejar dunia. Sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab ya." Kalau seandainya anak keturunan Adam itu memiliki satu lembah emas, maka dia ingin memiliki dua lembah. Dan begitulah selanjutnya. Dan tidak ada yang membuat anak Adam itu merasa puas kecuali turab, kecuali debu atau tanah, kata Rasulullah. Maknanya apa? Ya, maknanya meninggal. Jadi tidak ada yang membuat mereka itu merasa puas dengan harta kekayaan dunia kecuali mereka mati seperti itu. Dan di sini jelas ya disamakan orang-orang yang seperti ini dengan permisalan hewan yang sangat kita katakanlah dibenci, ataupun orang-orang Arab merasa jijik dengan hewan tersebut, yaitu anjing. Jadi orang-orang yang sangat cinta dunia itu diberikan umpama atau percontohan oleh Allah dengan hewan anjing tadi. Jadi mau bagaimanapun kondisinya, pikirannya dunia ya. Mau sehat, mau sakit, mau bagaimanapun, mau capek, mau bahagia, mau sedih, pikirannya dunia selalu. Sehingga ada pepatah orang Arab yang mengatakan, "Amataral asad ya, tukhsha wa hiya samitah." Artinya, apakah engkau tidak melihat singa ya, asad, singa itu ditakuti walaupun dia diam. Seperti itu. Wal qalbu yukhsa la'amri wa huwa nabbahu. Namun anjing itu ya menjijikkan atau kita merasa ingin jauh dari dia, wa huwa nabbahu ya. Apa namanya? Wa huwa nabbahu, dan banyak menggonggong seperti itu. Jadi orang tidak suka dengan dia seperti itu. Beda dengan asad tadi, singa. Singa itu walaupun dia diam, orang takut. Anjing itu walaupun dia menggonggong, orang tidak takut. Bahkan orang ingin menjauh dari dia. Sehingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, laisa lana mathalus su'. Kita tidak memiliki permisalan, maksudnya dalam bahasa Arab permisalan yang buruk. Ya, kecuali ya itu disebutkan tadi, kecuali permisalan anjing tadi. Jadi ketika seorang itu disamakan dengan hewan al-kalb,
itu adalah suatu permisalan yang sangat buruk dalam bahasa Arab. Dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan tadi, ya, mani'tana bil qalb, ya, siapa yang betul-betul memelihara anjing, ya, kecuali anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga hewan ternak, atau anjing untuk menjaga tanaman-tanaman kita, maka itu tidak masalah. Namun perlu kita ketahui, selain itu, apa kata Rasulullah? Maka akan dihapuskan pahalanya, ya. Satu hari itu satu qirat. Apa maknanya satu qirat? Satu qirat adalah satu gunung yang sangat besar. Bayangkan, dia melihara anjing, ya, maka pahalanya dihapuskan satu hari, satu qirat. Yang sungguh menyedihkan kita sekarang adalah banyak orang-orang tidak mengetahui ini. Bahkan mereka dengan sengaja tidur bersama anjing di kamarnya, satu kamar dengan anjing dan sebagainya. Mereka tidak merasa jijik dengan itu. Dan juga dalam hukum fikih, ya, belum bahas tadi sedikit tentang hukum fikih tadi, tentang anjing ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, jika anjing atau kita memegang anjing umpamanya, dan anjing itu dalam keadaan kering bukan basah, nasyib beliau katakan tadi, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Namun ketika anjing itu dalam keadaan basah, maka kita harus mencuci tangan kita, karena dia itu najis. Dan cara mencuci, ya, itu disebutkan dalam buku fikih, itu ada 7 kali. Salah satu dari yang 7 itu adalah dicampur dengan tanah, ya. Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, kata Rasulullah, jika anjing itu, ya, menjilat bejana kalian, ya, maka apa yang dilakukan? Maka cucilah bejana tersebut. Apa itu berapa kali? Sab'u marrat ulahunna bit-turab. 7 kali. Dan yang pertama, sebagian para ulama mengatakan yang pertama dengan air dicampur dengan tanah, atau ada yang mengatakan salah satu dari yang 7 itu dicampur dengan tanah. Jadi di sini kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan atau mempermisalkan orang-orang yang sangat cinta dunia dengan hewan anjing tersebut, dengan hewan yang sangat dibenci, hewan yang sangat menjijikkan, ya. Sebagaimana Allah memperumpamakan orang-orang Yahudi dengan himar, hewan keledai, ya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, kamathalil himar yahmilu asfara. Mereka itu bagaikan hewan keledai yang membawa buku-buku, ya. Kitab-kitab ada di punggung mereka, tapi mereka tidak paham sedikit pun kitab tersebut, ataupun mereka tidak amalkan. Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk, ya. Kemudian di penghujung tadi dia baca ulangi ayat tadi, ya, dia baca kembali ayat tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jika kamu, ya, menghalaunya, anjing itu tetap mengulurkan lidahnya. Yalhath itu dalam bahasa Arab adalah ikhrajul lisan ma'as saut. Apa namanya itu? Mengeluarkan lidah dengan suara. Kita ketahui anjing itu ketika dia mengeluarkan lidahnya ada keluar suara-suara seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya dia sangat rakus. Sangat rakus. Jadi kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengambil dunia, ya, namun tidak boleh rakus. Dan mayoritas manusia ketika diberikan dia hal-hal dunia, mereka tidak akan merasa cukup sampai mati, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum muslimin, ya, sejatinya ketika kita mendapatkan harta atau Allah berikan kita kemudahan rezeki, kita harus menginfakkan atau mensedekahkan harta kita itu sebagian untuk orang-orang fakir miskin. Karena harta
sejati kita adalah apa yang kita sedekahkan, bukan yang kita tinggalkan. Betapa banyak orang meninggalkan harta yang banyak, setelah itu anak-anaknya ribut dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh kita menjadi orang kaya, boleh. Jadilah orang kaya yang baik, yang beriman, dan juga meninggalkan anak-anak yang baik, yang soleh. Ketika nanti harta tersebut kita tinggalkan, dengan matinya kita, anak-anak kita tidak ribut, tidak benci satu sama lain, dan mereka tetap kasih sayang. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pemahaman agama yang sangat baik. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Salam TV. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali dengan kita Salam TV. Sekarang kita akan mendengarkan video singkat yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Nah. ثم استثنى الحافظ بن حجر قال ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، يعني لو قدر أن أحدهم لقي النبي مؤمنا به ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام، صحابي هذا، لأنه يصدق عليه أنه لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah mendengar ya ceramah singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Beliau menjawab sebuah pertanyaan, apakah, kita singkat ya pertanyaannya, apakah jika seorang sahabat itu ya, dia di awal masuk Islam kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, disebut atau diistilahkan sebagai sahabat seperti itu, maksudnya sahabat Nabi? Maka beliau menjawab, iya ya, namun perlu kita ketahui definisi ataupun istilah sahabi itu, yaitu man laqiya an-nabi, ya, siapa yang berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar, ya. Man laqiya an-nabi, ya, siapa yang berjumpa dengan Nabi, mu'min bihi, dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Pertama berjumpa, beriman kepada Rasulullah, wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan beriman. Maknanya apa? Dia berjumpa, kemudian beriman. Jika dia murtad, walaupun dalam masa hidup Rasulullah atau ketika Rasulullah mati, kemudian dia masuk Islam lagi dan meninggal dalam keadaan Islam, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang sahabat. Seperti sahabat Talihah bin Khuwailid, ya. Dia itu adalah seorang sahabat yang mulia yang ikut berperang, ya, perang Badar, Ghazwatu Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia di masa Abu Bakar, beliau murtad. Bahkan beliau mengaku sebagai nabi. Namun qadarullah, dia masuk Islam, dan Islamnya itu Islam yang bagus, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang sahabat. Jadi sahabat Rasulullah adalah orang yang beriman, orang yang berjumpa dengan Rasulullah, jelas berjumpa. Maka Najasyi itu dia hidup di masa Rasulullah, namun dia tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena tidak berjumpa. Ya. Kemudian beriman kepada Rasulullah,
dan meninggal dalam keadaan beriman, seperti itu. Jadi itulah definisi sahabat tadi. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mendengarkan kembali ceramah singkat yang juga disampaikan oleh Syekh kita Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam. ابتلاني الله بذنب منذ 7 سنوات وأعاني شبه يومي بهذا، وكل مرة أقلع ولكن أعود. أقسم بالله 100 مرة والله ما أعرف أقرأها، وأحفظ القرآن كاملا مع مداومتي على كل الفرائض يوميا. ماذا أفعل؟ عليك بالدعاء والابتعاد عن أسباب الذنوب. إذا كان هذا الذنب عبارة عن حب المال، أخذ رشوة أو ما شابه ذلك، الإنسان يعني يبتعد عن هذه الأمور ويعرف أن هذه الأموال الأرزاق مكتوبة، وأنت في بطن أمك كتب الله رزقك لن يزيد فلسا ولا ينقص فلسا. وإن كان شهوة زنا النظر للنساء غض بصرك، وإن كانت عندك الصور احذفها، وإن كانت هذه الشهوة أو المرض هذا عبارة عن أشياء أخرى ابتعد عنها. إذا كان كذب وغيبة وكذا ابتعد عن هذه المجالس، وهكذا ابتعد عن أسباب هذه الأمراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi ya video singkat. Beliau menjawab pertanyaan dari jamaah beliau tadi. Penanya mengatakan, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah dosa. Ini umum ya. Beliau tidak sampaikan tadi apa dosa yang beliau lakukan itu semenjak 7 tahun ya. Semenjak 7 tahun. Maksudnya dia diuji dengan dosa tersebut, dan dia melakukan itu hampir tiap hari ya. Beliau mengatakan hampir tiap hari. Kadang saya bisa menahannya ya, saya tidak melakukan itu, namun setelah beberapa saat saya kembali melakukannya. Kemudian beliau bersumpah atas nama Allah 100 kali, dan beliau sampaikan, sesungguhnya saya adalah seorang yang hafal Al-Quran 30 juz, dan saya senantiasa memurajaah, mengulanginya, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa ini terus menerus saya lakukan tiap hari. Apa yang perlu saya lakukan, kata beliau tadi, minta pendapat kepada Syekh Utsman Al-Khamis. Kemudian beliau menjawab, pertama yang perlu dilakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan senjata ya seorang muslim, dan itu bisa menembus langit ke-1, langit ke-2 sampai langit ke-7 sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari keburukan, dari maksiat. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga seseorang, menghindari dia dari dosa dan juga keburukan-keburukan yang terus-menerus dia lakukan. Kemudian yang kedua, kata beliau, al-ibti'ad min asbab adz-dzunub, yaitu menjauhkan diri kita dari sebab dosa tersebut. Sebab dosa itu banyak. Maka beliau katakan, jika dosa yang dimaksud itu adalah cinta harta, ya, cinta harta seperti seorang mungkin bekerja di suatu instansi dan dia sering mendapatkan riswah, sogokan, maka dia harus menjauhi itu. Karena ar-rashi wa murtashi finnar, kata Rasulullah. Yang menyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Jadi jika dosa yang kita lakukan tersebut dosa harta seperti yang kita sebutkan sebelum ini, yaitu sogok menyogok, maka kita harus jauhkan itu. Sebab itu berarti kita tidak boleh menerima sogok dari orang lain, tidak boleh menerima suap dari orang lain. Kemudian
jika memang dosa itu adalah dosa syahwat seperti zina, melihat perempuan-perempuan yang buka aurat, maka kita harus menjaga pandangan. Jika yang dilihat itu berbentuk foto atau video, hapus. Kita hapus foto dan video tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, ya, dan janganlah kalian dekati zina. Mendekatinya saja tidak dibolehkan, apalagi melakukannya. Maka kita harus menjauhi sebab-sebab dosa tersebut. Di antara sebabnya kalau dalam syahwat adalah melihat hal-hal, ya, yang menimbulkan syahwat seseorang. Maka jagalah pandangan kita. Jangan melihat orang-orang yang membuka aurat. Jika di zaman kita sekarang ini, maka jauhilah media-media yang menampilkan hal-hal seperti itu. Ya, jika seorang sering melihat HP ataupun yang sejenisnya, maka jika sulit maka hentikan internetnya. Jangan isi pulsa untuk internet, cukup hanya untuk menelepon saja seperti itu. Dan jika maksiat itu disebabkan oleh sebab-sebab yang lain selain yang dua ini, maka kita jauhi juga sebab-sebabnya seperti berdusta, ghibah yaitu menggunjing. Maka kita juga harus menjauh dari majelis-majelis ghibah, majelis-majelis menggunjing, ya. Karena menggunjing ini atau menggibah ini itu dilakukan kenapa? Karena ada orang yang berkumpul, minimal 2 orang. Jika sendiri tidak terjadi itu ghibah. Maka majelis-majelis ghibah, majelis-majelis dusta itu harus kita tinggalkan. Sehingga dosa yang terus-menerus kita lakukan itu terhindar dan bisa kita jauhi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhi sebab-sebab yang membuat kita melakukan dosa tersebut. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Salam TV. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali dengan kita Salam TV. Sebelumnya kita akan mendengarkan ya video singkat yang disampaikan oleh Syekh kita Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Kemudian nanti akan kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Nah. والدي بسوريا ولم أره منذ أكثر من 13 سنة بسبب الأحداث، وتوفي من 3 أيام. هل تصوير وجهي بعد غسله كذكرى لي عن طريق موبايل حرام؟ ونرجو دعاءك له بالمغفرة. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه برحمته سبحانه وتعالى. نقول ما في داعي لتصوير، والدك تعرفه ورأيته، فلا داعي لتصوير هذه الصور حقيقة، يعني بس الإنسان يتذكر الأحزان ويعيدها ويكررها، لا داعي لهذا أبدا، خاصة لمن مات. ادعو له واسأل له ربك المغفرة سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. Nah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Pertanyaannya, orang tuaku, maksudnya bapaknya ya, bapakku di Suriah dan saya jarang berjumpa dengan beliau. Mungkin kira-kira terakhir 13 tahun yang lalu. Kemudian sebelum 3 hari ini beliau meninggal dunia.
apakah boleh bagiku untuk mengambil foto wajahnya sebagai kenang-kenangan seperti itu. Maka beliau katakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua saudara kita dan juga melapangkan kuburannya dan diberikan juga taman-taman di surga seperti itu. Kemudian beliau menjawab, fala da'iya. Maknanya apa? Sesungguhnya tidak perlu kita memfoto ataupun mengambil gambar orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan kita hal-hal yang telah berlalu sehingga kita merasa sedih dan murung dan sebagainya. Namun apa yang benar kita lakukan? Ya, kita perbanyak berdoa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti itu. Kita perbanyak berdoa. Kita doakan juga, ya Allah, lapangkanlah kuburan orang tuaku, jadikanlah kuburannya itu seperti taman-taman di surga, jangan jadikan seperti bara api di neraka seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh orang tua ataupun siapa saja yang meninggal dari kaum muslimin. Bisa juga kita menyedekahkan harta kita, jika memiliki harta yang banyak, bisa membangunkan masjid ya untuk orang tua kita, atau membuat sumur bor, atau mencetak Al-Quran, ataupun buku-buku agama, membuat bangunan untuk para janda, para anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendengarkan kembali video singkat yang juga disampaikan oleh Syekh kita Syekh Utsman Al-Khamis. Nanti akan kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Nah, يقول أعمل كطبيب أسنان في السويد، والمركز الطبي هناك يجبر الموظفين على مصافحة المرضى. أحاول أن أتحايل على الموضوع بعدة طرق ولكن لا أفلح أحيانا، وأضطر إلى مصافحة المرضى النساء، فهل في ذلك إثم؟ يعني هذه المسألة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أبدا، صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة، وإنما كان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وسلم. أقصد ما مست يده يد امرأة لا تحل له أو من محارمه. فالأصل أن الإنسان لا تمس يده يد النساء. ورد حديث لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة، ولكن هذا الحديث ظاهر الله عنه ضعيف. ويبقى الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مست يده يد امرأة قط، صلاة ربي وسلامه عليه. وإذا يحرص الإنسان على أن لا تمس يده يد امرأة، لكن إذا كان كموضوع صاحبنا فيفعل كما هو عليه إن شاء الله تعالى، يحاول أن ما يصافح، خاصة إذا ما كان في أحد وكذا. إن اضطر إن شاء الله لا شيء عليه. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah mendengarkan Syekh Utsman Al-Khamis menjawab pertanyaan dari jamaah beliau. Pertanyaannya, saya bekerja sebagai dokter gigi di Swedia ya, di Eropa ini. Dan salah satu peraturan rumah sakit itu, dokter harus menyalam semua pasien yang datang, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang jadi masalah di sini menyalam perempuan, karena dokter ini adalah seorang laki-laki ya. Fahal fi dzalika itsm, kata beliau, apakah saya berdosa jika saya menyalam kaum wanita seperti itu, karena memang itu sudah menjadi aturan rumah sakit. Kemudian beliau menjawab tadi, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh wanita ajnabi, wanita yang bukan mahramnya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dibaiat terkhusus ya orang-orang Madinah, ya orang-orang Madinah yang pertama kali membaiat beliau untuk membantu menolong, di situ ada para kaum wanita dan mereka membaiat Rasulullah itu bukan dengan jabat tangan, namun dengan suara, ya. Dan juga tidak dihalalkan dalam agama Islam kita bersalaman dengan kaum wanita yang bukan mahram kita. Memang ada disebutkan dalam sebuah hadis, beliau katakan tadi, sungguhnya seorang itu dicambuk, ya, kepalanya itu lebih ringan bagi dia daripada bersalaman dengan wanita, walaupun memang hadis ini hadis yang dhaif. Namun kita kembali ke pertanyaan, bagaimana jika kasusnya seperti kasus saudara kita yang bekerja di Swedia ini, di Eropa? Apa yang perlu dia lakukan? Dia berusaha untuk tidak menyalami para wanita, terkhusus ketika tidak ada orang lain, ya, ketika tidak ada orang lain kecuali dia dengan wanita tersebut. Berusaha dia. Namun jika dia memang betul-betul terpojok dan terpaksa untuk melakukan itu, maka dia tidak masalah, maksudnya tidak berdosa, kata Syekh tadi. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan video terakhir yang juga disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam. ثم ختم بقوله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الذي يهديه الله هو المهتدي، ومن يضلله الله سبحانه وتعالى فهذا هو الخاسر. وانظروا هنا من يهدي الله فهو ومن يضلل، ولم يذكر اسم الله مرة ثانية. وهذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى أن الإنسان يذكره في الخير سبحانه وتعالى. وإذا قال الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الرشد ذكر اسم الرب، لما ذكر الشر لم يذكر اسم الرب سبحانه وتعالى. وكذلك صاحب موسى الخضر قال أما الجدار، أو قبل الجدار قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فنسبه إلى نفسه، ثم قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهو الذي قتل، نسب القتل إلى نفسه، مع أن الآمر الله. أما الجدار قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين فأراد ربك، ذكر تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وهنا كذلك، فالضلال اختيار الإنسان، والله تبارك وتعالى إنما أضل من أضل بحيث تركه، هو اختار طريق الضلال فتركه الله تبارك وتعالى وما شاء. والهداية فضل من الله ومنه جل وعلا، فمن يهتدي فبفضل الله ومنته، ومن يضل ففي ترك الله له سبحانه وتعالى. وإنما هو الذي اختار طريق الضلال، وإنما الله تبارك وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم الذين زاغوا، هم الذين اختاروا طريق الضلال. هذا ماذا فعل؟ يقول الله تبارك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. من الذي انسلخ؟ هو. من الذي أخلد إلى الأرض؟ هو. من الذي اتبع هواه؟ هو. إذن ما ظلمه الله تبارك وتعالى، ولكن هو اختار هذا الطريق، أعاذنا الله وإياكم منه ومن طريقه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Siapa yang Allah berikan petunjuk, ya, maka dialah yang mendapat petunjuk, ya. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Dan siapa yang disesatkan, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Perlu kita lihat di sini ketika menyebutkan hidayah disebutkan nama Allah. Wa man yahdillahu, ya. Siapa yang Allah berikan hidayah.
ketika menyebutkan waman yudlil, dan siapa yang disesatkan, tidak disebutkan nama Allah di sini. Ini adalah merupakan adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menyebutkan yang buruk, kita tidak sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Jin ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada." Di sini ada dua jumlah ya. Yang pertama, dan sesungguhnya kami, maksudnya jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan? Ya, di sini apakah keburukan? Tidak disebutkan nama Allah yang dikehendaki orang yang di bumi. Kemudian yang kedua, am arada bihim rabbuhum. Nah, di sini disebutkan rabbuhum, Tuhan ya. Ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Ketika menyebutkan kebaikan disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga dalam kisah Nabi Khidir ya bersama Nabi Musa. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun anak ya yang dibunuh langsung oleh Nabi Khidir tersebut, kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khashina, maka kami takut. Nabi Khidir menyandarkan ketakutan itu kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak tersebut ya. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami takut anak ini ya berbuat buruk, tughyan, melampaui batas, dan juga berbuat kekufuran setelah keduanya mungkin meninggal dunia seperti itu. Maka di sini jelas ya, ketika menyampaikan suatu kebaikan kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu keburukan kita tidak sebutkan nama Allah, walaupun memang kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus dijaga. Kemudian berbicara tentang dhalal ya, kesesatan. Sesat itu adalah suatu pilihan seorang hamba. Maknanya apa ketika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seorang hamba tersebut? Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia. Kita sudah mengetahui yang benar dan yang salah. Tinggal kita mau memilih. Kita pilih yang benar atau yang salah. Jika kita memilih yang benar, alhamdulillah. Jika memilih yang salah, maka Allah biarkan seorang itu memilih yang salah dan Allah sesatkan dia. Adapun hidayah itu fadlun minallah. Hidayah itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi ketika seorang hamba itu berpaling, maka Allah tinggalkan. Sebagaimana Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya. Ketika mereka zaghu, berpaling, azaghallahu qulubahum, maka Allah palingkan hati mereka. Jadi hidayah ini memang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidak semua Allah berikan hidayah. Namun perlu kita garis bawahi, kesesatan itu adalah sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Jika seorang memilih yang sesat, maka Allah tinggalkan dia. Maka mari kita pilih hidayah. Kita pilih hidayah. Dan tiap hari dalam rakaat salat kita, setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami atau berikanlah kami hidayah ke jalan yang baik, jalan yang lurus. Itu jalan yang apa itu? Jalan yang Allah berikan anugerah kepada mereka. Bukan jalan orang yang dibenci, yaitu jalan orang-orang Yahudi. Dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu memang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesesatan itu kita jauhi, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada dalam hidayah, petunjuk,
Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu kita telah habis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal tadi sampai selesai bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.